Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farhan Fayat, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 5252122002. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya memakai mikrometer. Jadi yang pertama, mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung ketebalan. Bisa juga menghitung diameter pada benda, tapi harus memakai alat bantu yaitu jangka sorong. Oke. Selanjutnya, yang pertama-tama harus kita ketahui yaitu komponen dari mikrometer. Oke, yang pertama yaitu adalah frame. Frame adalah komponen utama tempat untuk semua komponen yang ada di mikrometer dan sebagai pegangan untuk mikrometer. Yang kedua yaitu infill. Infill atau bisa disebut dengan landasan tetap, itu berguna untuk landasan pada barang yang akan mau diukur oleh mikrometer. Yang kedua adalah spindle. Spindle ini berguna untuk menjepit sebuah barang yang akan diukur oleh mikrometer. Selanjutnya yaitu adalah lock nut. Lock nut ini berguna untuk mengunci spindle supaya tidak bergerak dan pengukurannya jadi presisi. Selanjutnya yang ini yaitu adalah ratchet stop. Ratchet stop ini berguna untuk mengatur tekanan atau berguna untuk tekanan supaya lebih stabil agar pengukuran lebih akurat dan tidak merusak komponen pada barang yang mau diukur maupun mikrometer. Selanjutnya di sini juga terdapat skala utama. Skala utama biasanya adalah skala yang tidak bergerak. Skala utama adalah skala hasil pengukurannya adalah pengukuran sebenarnya atau pengukuran yang utama. Yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius adalah skala yang bergeser. Skala nonius ini dia lebih presisi daripada skala utama. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke sesi pengukuran atau cara menggunakannya. Oke, selanjutnya sebelum mengukur kita akan mengkalibrasi mikrometernya dengan menggunakan alat ini. Cara mengkalibrasinya itu sini kan ada sebuah lubang. Jadi kita masukkan alat ini ke lubang itu dan kita putar. Kita paskan 0 di skala utama dengan 0 di skala nonius. Berhubungan di sini 0 udah tepat, sudah sejajar, tidak perlu dikalibrasi lagi. Yang kedua kita ada juga kalibrasi di bagian racing stopnya, tapi karena udah sini kita tidak perlu mengkalibrasi racing stopnya, tidak usah. Oke, kita lanjut ke pengukuran. Di sini saya akan mengukur yaitu kunci. Pertama kita buka mikrometernya, sekiranya pas dengan kunci atau melebihi kunci. Habis itu kita ukur. Oke, kita memutarnya dengan racing stop. Oke, sebanyak 3 kali ya teman-teman. 1, oke, 1, 2, 3. Oke, habis itu loop nutnya ini kita kunci supaya dia tidak bergeser. Oke, kita baca. Oke, di sini udah di skala utamanya itu terletak pada 15 dan lewat setengah dikit ya teman-teman. Sini dia lewat setengah, sudah di setengah. Dan skala noniusnya ini terletak, kita tulis dulu ya teman-teman. Skala utama SU itu 15,5. Oke. Dan di skala noniusnya ini terletak pada 11 ya teman-teman nih. Sejajar dia dengan 11. Jadi 11 dikali 0,01 itu sama dengan 0,11. Oke. Ditambah sini 1, sini 6 dan 15 turun. Jadi hasil pengukurannya adalah 15,61. Begitu cara menggunakan mikrometer ya teman-teman. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Farhan Afayat. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 5252122002. Saya di sini akan memberikan tutorial menggunakan jangka sorong. Pertama-tama, jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman pada suatu objek atau benda. Yang pertama-tama perlu kita ketahui yaitu adalah komponen di dalam jangka sorong itu sendiri. Yang pertama, ini adalah rahang luar atau rahang atas yang biasa digunakan untuk mengukur bagian diameter dalam. Yang kedua adalah rahang bawah atau rahang dalam atau rahang luar maksud saya. Ini mengukur diameter bagian luar pada suatu benda. Yang ketiga adalah depth root. Ini mengukur kedalaman pada suatu benda. Yang keempat adalah baut pengunci. Ini gunanya adalah untuk mengunci jangka sorong agar tidak lari dan presisi. Dan yang perlu kita ketahui yaitu hal yang pertama adalah ini merupakan skala utama ya teman-teman. Skala utama biasanya itu tidak bergeser dan bermutu dalam sentimeter atau bisa juga dibaca dengan milimeter. Yang kedua adalah skala nonius atau skala geser. Ini yang digunakan untuk mencari ketelitian supaya lebih teliti lagi. Baik, kita akan lanjut ke cara menggunakannya. Pertama-tama kita cari suatu benda. Sini saya akan mengukur benda yang namanya charger, yaitu lebar charger. Kita taruh charger ini ke dalam pengukur rahang bagian bawah. Oke teman-teman, baru itu kita kunci pakai baut pengunci supaya jangka sorongnya tidak lari-lari. Habis itu kita baca jangka sorongnya. Karena di sini saya hanya ada jangka sorong 0,05, jadi cara pembacanya itu adalah 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2, dan seterusnya. Ya, di sini hasil pengukurannya itu di skala utama adalah 24 ya teman-teman ya, 24 yang melebihi setengah. Berarti dia itu berada di skala, berarti skala noniusnya itu terletak di atas 5 ya teman-teman. Oke, kita baca skala noniusnya yang sejajar dengan skala utama. Oke teman-teman, di sini skala noniusnya sudah dapat, yaitu berada di 0,85. Oke. Jadi hasil pengukurannya yaitu skala utama itu terletak di pada 24, skala noniusnya terletak pada 0,85. Berarti itu ditambahkan menjadi 2,85. Begitu hasil yang sudah keluar, berarti adalah 2,85. Oke, baik teman-teman. Begitulah cara menggunakan jangka sorong. Mulai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farhan Afayat, NIM 52222002 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas PTOA PTOB. Saya di sini ingin memberitahukan cara mengukur silinder. Oke, yang pertama-tama kita siapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama adalah jangka sorong. Yang paling utama adalah silinder broadcast, baru mikrometer serta silindernya. Yang pertama kita pakai yaitu adalah jangka sorong. Pertama kita ukur dulu silindernya dengan menggunakan jangka sorong. Ini kita pakai yang 0,05. Kita ukur. Oke, ini hasil pengukurannya adalah 50-an atau 51 jangka sorong. Sehabis itu kita akan lakukan penyetelan pada mikrometer. Penyetelan mikrometer itu mengikuti hasil pengukuran di jangka sorong tadi, yaitu 50. Oke,
itu kita kalibrasi yaitu silinder bore gas. Silinder bore gas ini terdapat bagian. Yang pertama adalah dial indikator. Ini adalah tangkea, grip, dan ini adalah replacement washer. Ini replacement root, dan masih banyak lagi. Habis itu kita kalibrasi dengan menggunakan mikrometer. Oke, ini kita terlebih dahulu kita paskan dia. Ini ya, Oke, ini sudah dikalibrasi ya. Jadi indikator layarnya kita nolkan. Ini lepas. Apa ceritakan aja. Oke, udah sampai nol lah guys. Habis itu kita ukur. Ada 3 kedalaman yang kita ukur. Yang pertama atas, tengah, dan juga bawah. Dan juga ada 2 arah yang kita ukur, yaitu arah X dan arah Y. Jadi yang kita ukur pertama yaitu atasnya saja, karena terpacu dengan waktu. Kita ukur. Oke, ini 0,0 nih, tepat ya ini. Ini 0,04. Oke. Tadi ukurannya adalah X, ukurannya adalah 50. Ditambah 2,4 mm. Jadi hasilnya adalah 50,0,04. Begini hasilnya. Karena terpacu dengan waktu, jadi saya hanya mengukur bagian atasnya aja di sumbu X. Kemudian masih banyak lagi pengukuran yang harus kita lakukan. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Farhan Fayat dengan NIM 5252201202. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan radiator cup tester. Pertama-tama di sini kita siapkan alatnya. Pertama-tama saya siapkan alatnya ya. Radiator cup testernya, dan ada beberapa komponen. Komponen ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama pompa tangan ya teman-teman. Ini pompanya ini berfungsi untuk memasukkan udara ke sistem pendingin supaya menstimuluskan tekanan kerja pada mesin. Baru yang kedua yaitu adalah manometer. Manometer ini berfungsi untuk membaca hasil dari ukurannya. Yang kedua adalah selang penghubung. Selang penghubung ini adalah yaitu saluran udara fleksibel yang menghubungkan antara pompa dengan manometer serta adapter. Baru yang kedua adalah katup pelepas. Ini berguna untuk melepas hasil dari tekanan pada udara di radiator. Baru ini adalah adapter. Adapter ini berfungsi sebagai komponen penghubung antara alat tester dengan leher radiator atau tutup radiator. Adapter ini memiliki berbagai ukuran yang disesuaikan dengan jenis tutup radiator. Cara memakainya, ini pertama kita hubungkan dulu adaptor dengan sudah dihubungkan. Nah, di sini karena tidak ada objek radiatornya, cara menggunakannya yang pertama di situ yaitu di sini kita taruh ke radiator pada mobil. Habis itu kita pompa. Nah, pada saat pemompaan ini, apabila dia turunnya secara cepat, maka terjadi kebocoran pada radiator. Dan apabila penurunannya lambat atau tidak turun, maka tidak ada kebocoran pada radiator.
Itu begitu cara diagnosisnya. Nah, yang kedua itu mengukur tutup radiator. Nah, karena di sini kekurangan bahan atau kekurangan komponen alat ukurnya, sebenarnya tutup radiator itu bisa diukur juga. Supaya mengetahui bagaimana apakah tutup radiator itu masih berfungsi, apakah ada kebocoran yang ada pada tutup radiator. Sama halnya seperti mengetes pada radiator mobil. Kalau dia tutupnya turunnya secara cepat, itu dia sudah tidak bagus lagi. Apabila dia lambat atau tidak ada, itu masih bagus. Begitulah cara menggunakan radiator kapasitor. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Farah Alfaya dengan NIM 5252122002 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hidrometer. Oke, yang pertama kita harus mengetahui komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah katup penghisap, ya. Baru yang kedua adalah pipa kaca, dan di sini adalah indikatornya dan di dalam, serta yang terakhir yaitu adalah jarum penghisap. Nah, ini yang akan kita ukur adalah air aki baterai. Alat ini berguna untuk mengetahui larutan air baterai dan kapasitas air baterai. Oke, di sini kita ada objek yaitu aki baterai pada kendaraan. Pertama kita sedot air baterainya. Nah, di sini dibaca bahwasannya di dalam indikator ini tidak mengambang, maka baterai ini harus terlebih dahulu dicas, sebetulnya. Dan juga di sini kapasitasnya terlalu berlebih ya, sepertinya, dan harus dikurangi. Oke, dan ini ada 3 warna ya, putih, hijau, dan merah. Putih, hijau ini merupakan standar. Kalau putih ini toleransi, dan kalau yang merah ini merupakan kapasitas yang berlebih. Oke, baik, kita taruh lagi air baterainya ke dalam baterai. Kita tutup. Nah, begitulah cara menggunakan alat ukur hidrometer. Terima kasih ya telah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farah Alfaya, NIM 5252122002. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dial indikator. Jadi pertama-tama yang kita ketahui yaitu adalah komponennya. Yang pertama ini adalah tiang penyangga. Oke. Yang kedua adalah magnet stand. Ini bisa di on dan bisa di off. Selanjutnya kita ke dial indikatornya. Di sini ada yang namanya long pointer. Ini dia. Oke, di sini short pointer. Dan yang garis-garis ini adalah skalanya. Ini adalah case, ini spring, ini adalah spindle, dan disinilah titik kontaknya nanti. Dan di sini cara penggunaannya, contohnya adalah display mobil ya teman-teman. Jadi kita pertama lengketkan magnet stand ini ke bagian mobil. Seterusnya kita tempelkan titik kontak ini ke display mobil sampai dia sedikit menekan. Sudah dia sedikit menekan, jarumnya ini dikalibrasi ke angka 0 lagi, sehingga kita tahu nanti dia jarumnya bergoyang ke titik negatif atau ke positif. Putaran display itu dilakukan secara perlahan, supaya kita tahu, supaya kita bisa membaca alat ukur ini. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Lafayat, NIM 5252122002. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan akumeter atau multimeter. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu komponennya terlebih dahulu. Yang pertama adalah prob atau jarum. Prob hitam adalah negatif, prob merah adalah positif. Baru di sini ada yang namanya selektor. Nah, di selektor ini terdapat beberapa angka, yaitu untuk mengukur DC volt, AC volt, ohm, dan DC miliampere. Ohm ini mengukur tehanan. AC volt ini digunakan untuk mengukur arus bolak-balik. DCF ini digunakan untuk mengukur arus searah, dan DC miliampere ini untuk mengukur ampere yang pada arus searah. Serta di sini ada skrup penyetel jarum. Oke, sesuai juga ada jarum juga, serta skala yang ada. Habis ini adalah penyetelan angka 0. Nah, di sini kita akan mengkalibrasinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ubah ke selektornya ke home. Nah, di sini sudah jelas ya, alat ukurnya jarumnya berada di angka 0. Berarti ini sudah dikalibrasi. Oke. Berikutnya yaitu pengukuran baterai menggunakan alat ini, cara menggunakannya. Oke, cara menggunakan berada di part selanjutnya. Oke, baik, di sini kita akan mengukur baterai ya, teman-teman ya. Di sini pertama-tama yang kita lakukan yaitu memutar selektor. Karena baterainya ini adalah 12,5 volt. Jadi kita akan putar ke 50. Kenapa ke 50? Karena di sini tidak ada ke 12 atau lebih dari 12. Yang lebih dari 12 hanya lempul, karena 50. Kalau 10 itu akan merusak alat. Nah, selanjutnya kita akan mengukur. Yang sesuaikan positif dengan negatif ya, positif negatifnya. Nah, di sini jarum sudah bergerak, menunjukkan angka di 12 volt ya, teman-teman. Oke. Di angka 12 volt itu berarti baterainya masih dalam kondisi baik, jadi tidak perlu dicas, karena pengecasan menghidupkan mesin pada kendaraan. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.